Bapa, pagi ini, saat ini, di mana siaran ini bisa didengar, kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong. Sesudah itu kami akan ada perjamuan kudus, Roh Kudus juga bekerja. Siapkan hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh kesembuhan. Sebagai roh wahyu, roh hikmat. Roh penolong kami. Roh kuasa, roh mujizat. Roh kemuliaan, roh kemenangan, roh kebangkitan, roh Yesus Kristus. Roh kasih Allah Bapa, nyatakanlah diri-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus, kami undang Kau bekerja di tengah-tengah kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus. Saat ini. Ada orang yang dari tadi perutnya sakit. Tuhan jamah sekarang dalam nama Yesus. Sembuhkan perutnya. Oleh darah Yesus kami tengking setan yang bikin sakit penyakit itu. Dalam nama Yesus kami hardik sakit penyakit itu. Roh yang membuat kelemahan tubuh kami hardik Kau dalam nama Yesus. Pergi kau iblis. Oleh nama Yesus kau ditaklukkan. Oleh darah Yesus kau dihancurkan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kesembuhan terjadi pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau masih sakit kau percaya Tuhan terus sembuhkan kau. Jangan ragu-ragu. Kemenangan itu terjadi karena imanmu kepada Yesus Kristus. Tapi saya berdoa Tuhan. Saya percaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus saat ini. Demi nama Yesus kami hancurkan semua kelemahan tubuh sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Tuhan beri kepada kami hati haus dan lapar akan Engkau. Untuk mengalami firman Tuhan. Merasakan firman Tuhan, hadirat Tuhan bekerja pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Penuhkan hadirat-Mu Tuhan di tempat di mana kami ada masing-masing demi nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus mengalir pada saat ini demi nama Yesus Kristus. Memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Beri kepada kami hati haus dan lapar akan diri-Mu Tuhan. Akan Engkau, akan kasih-Mu, akan lawatan-Mu, akan kuasa Paskah, kuasa kebangkitan. Kemenangan-Mu Tuhan menjadi milik kami semua. Puji nama Yesus. Sudah disembuhkan, ada yang sakit perut sangat hebat, sudah Tuhan sembuhkan. Ada orang yang pundaknya sakit sampai ke seluruh badannya, kaki-kakinya, pahanya itu semutan, Tuhan sembuhkan saat ini. Ada yang nafasnya sesak, Tuhan sembuhkan. Puji nama Yesus Kristus, terima kasih. Roh Kudus Engkau akan menyembuhkan terus sepanjang pemberitaan firman, sepanjang kami bersama-sama bersekutu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Roh Kudus bekerja. Sekarang kami akan membahas firman Tuhan. Urapi hamba-Mu penyampaian firman-Nya, kiranya Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari beberapa bagian kitab suci. Yang pertama coba kita lihat bersama-sama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan bersama-sama mengupas tentang apa yang kebangkitan Yesus Kristus itu kerjakan bagi kita. Ya, kita akan mengupas tentang kemenangan dari kebangkitan Yesus Kristus. Apa manfaatnya buat kita semua? Apa faedahnya buat orang percaya yang sungguh-sungguh berharap kepada Yesus Kristus? Apa berkat-berkatnya? Apa kuasa yang bekerja di dalam diri kita dari kebangkitan itu? Jenis macam apa? Urapan macam apa yang bekerja? Mari buka 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua oleh kematian Yesus Kristus mengalami satu transformasi, kelahiran baru. Tapi di dalam kitab suci, kita sebagai orang-orang yang percaya, kebangkitan Yesus Kristus juga berkuasa yang sama, yaitu menghasilkan kelahiran baru. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tapi ditambahkan di dalam kalimat ini, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan di sini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu berkat Tuhan yang sangat jelas di dalam kitab suci buat kita untuk kebangkitan Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus, kuasanya itu melahirkan kita kembali, sehingga saudara itu bisa sadar tentang dosa-dosa kita. Saudara bisa terbuka mata rohaninya. Saya ini orang yang berdosa, saya penuh dengan cacat celah, dengan kelemahan. Itu karena kuasa kebangkitan Yesus bekerja dalam dirimu. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau sudah mencapai standar kerohanian yang tinggi, luar biasa, bukan. Tapi karena darah Yesus dikorbankan dan karena kuasa kebangkitannya bekerja di dalam diri saudara. Engkau bisa mengenal Allah yang hidup, Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa, dan kau mengalami kuasa yang menjamah hatimu menjadi baru. Itu adalah karena apa? Kuasa kebangkitan Yesus bekerja. Ada orang yang tidak mendapat karunia ini, saudara. Orangnya tetap keras hati, tidak mengerti kebenaran, tidak mengalami penyingkapan siapa dirinya, tidak mengerti Allah yang hidup seperti apa, bagaimana. Agama itu dianggap semua sama. Padahal ada satu hal yang lebih dari agama. Apa? Yaitu kuasa penebusan, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Itu kuasa kelahiran kembali bekerja dalam kita. Itu kuasa kebangkitan. Melahirkan kita kembali untuk mengalami hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara, hidup yang penuh dengan pengharapan itu saudara bisa dapat melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, saudara akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Suatu bagian yang kekal. Tidak dapat cemar, tidak bisa binasa. Tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Saudara punya hidup kekal. Karena apa? Korban Yesus Kristus dan karena kuasa kebangkitannya. Terus dijelaskan dalam Alkitab. Sekarang ini dalam hidup yang baru, yang penuh pengharapan itu, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Saudara, itu ayat yang penting sekali, saudara mesti pegang. Ada kekuatan Allah yang bekerja di dalam dirimu. Ada kuasa Allah yang bekerja dalam dirimu, kau terima dengan iman. Itu kuasa kebangkitan, kuasa yang melahirkan kau kembali, tapi juga kuasa yang menjadikan kau orang-orang yang aman di dalam tangan kuasa Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara yang diganggu oleh kuasa gelap, pandang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Saudara yang diganggu dengan penyakit-penyakit, pandang pada Yesus. Kuasa kebangkitannya biar bekerja. Membangkitkan iman saudara. Dan menyembuhkan saudara dalam nama Yesus Kristus. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara, ini kuasa bekerja. Saat sekarang ini kita dipelihara dalam kuasa Allah. Tapi kita nanti akan mengalami lebih besar lagi kuasa kebangkitan itu. Lebih dahsyat lagi. Itu yang pertama saudara. Puji nama Yesus Kristus. Nah, kuasa kebangkitan ini saudara juga membenarkan kita, itu yang kedua. Saya bacakan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sudah maksudnya apa? Yesus itu mati karena kesalahan kita, tapi dia bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Nah, artinya apa? Pembenaran itu artinya Yesus punya kebenaran, dicurahkan kepada kita, diberikan kepada kita, lalu dikenakan kepada kita, sehingga kita itu mengalami secara pribadi. Apa? Kebenaran Kristus kita kenakan, sehingga Bapa di surga
melihat kita bukan lagi sebagai orang berdosa yang najis, tapi sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang suci, yang tak bercacat. Ini bicara tentang apa? Tentang mengenakan kebenaran Kristus menjadi milik kita. Di mana dosa itu telah dikenakan oleh Yesus. Dia dijadikan dosa karena kita. Tetapi pada saat yang sama, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kebenaran Kristus kita kenakan sebagai milik kita, baju jirah kita. Saudara-saudara, hidup kita harus berpadanan dengan apa yang sudah kita terima di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau dalam bahasa teologis itu namanya imputation. Jadi kita mengenakan kebenaran Kristus dalam satu sisi, tapi dosa kita diimputasikan, dikenakan oleh Yesus Kristus. Pertukaran di sini terjadi. Nah, kebangkitan Yesus itu memungkinkan terjadinya pembenaran di dalam diri kita. Ini satu kenyataan yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, setelah kita dibenarkan, Allah Bapa itu memandang kita kudus tak bercacat. Maka kita bisa datang kepada Bapa di surga dengan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita itu tidak dihukum lagi, tidak. Saudara, ada satu orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara diganggu oleh kuasa gelap karena engkau disantet sama orang. Jarimu tengah itu sakit seperti kena sengat lebah. Tuhan sedang melepaskan engkau oleh kuasa kebangkitannya. Karena hidupmu penuh dengan cacat celah, dengan dosa. Tapi waktu engkau mendengar firman Tuhan ini, Tuhan punya belas kasihan, kuasa kebangkitannya melepaskan engkau dari kuasa iblis. Puji nama Yesus. Bersaksi sama teman ya. Beritahukan pada saudara yang lain bahwa engkaulah orangnya. Engkau mengalami kuasa Tuhan. Kemarin Jumat Agung ada orang yang tumitnya sakit. Disembuhkan, dia bersaksi kepada teman-teman. Puji nama Yesus ya. Jadi kalau Yesus itu mengalami dosa kita itu ditanggung oleh dia, itu imputation. Kepada kita dikenakan kebenaran Yesus, ketaatan Yesus yang menggantikan kita. Kebenarannya yang bersifat mengganti menjadi milik kita, itu imputation. Terjadi pertukaran ini, kita mengenakan kebenaran Kristus karena kita itu sudah mengalami kuasa kebangkitan. Jadi saudara bisa mengalami imputation itu karena kuasa kebangkitan Yesus. Kalau tidak, saudara, engkau akan tetap hidup dalam dosamu dan engkau tidak pernah mengenakan kebenaran Kristus. Bapa di surga akan selalu melihat kita sebagai orang berdosa jikalau tidak terjadi kebangkitan Yesus Kristus. Tapi syukur kepada Allah, penghukuman Tuhan itu berhenti. Tapi berganti dengan belas kasihan dan kasih sayang yang besar kepada kita karena kebenaran Yesus Kristus dikenakan kepada kita yang percaya. Puji nama Yesus Kristus. Nah saudara, kita bisa membangun hubungan dengan Bapa sejak terjadi imputasi daripada kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Saudara bisa membangun persekutuan, fellowship. Kita bisa tinggal masuk selama-lamanya dalam hadirat Tuhan. Sekarang ini kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Saudara tahu enggak, tirainya itu tebal sekali. Mustahil disobek pakai tangan manusia. Saking tebalnya. Tapi dibongkar oleh Tuhan, disobek dari atas ke bawah. Kalau orang dari bawah ke atas ya, ini Allah dari atas ke bawah. Sehingga posisi kita boleh masuk ke dalam ruang kudus. Sekarang ketemu ruang maha kudus. Sebab semuanya dijadikan maha kudus oleh Allah. Kita masuk ke dalam hadiratnya. Itu tidak bisa tidak oleh sebab karena ada imputasi dari kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Puji nama Yesus. Ambil kesempatan di mana saudara ada waktu, sudah berdiam diri di hadapan Tuhan. Bangun hubungan dengan Allah. Saudara mengalami imputasi kebenaran Kristus itu hal yang besar. Engkau boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Memohonkan belas kasihan Tuhan, bisa bersyafaat. Itu semua karena imputasi dari kebenaran Kristus. Ada banyak hal yang lain. Engkau boleh berdoa walaupun engkau berdosa, engkau penuh kelemahan. Engkau jatuh dalam dosa. Tapi karena imputasi kebenaran Kristus, engkau boleh datang lagi sama Tuhan. Boleh minta pengampunan lagi. Itu karena imputasi kebenaran Kristus. Dan itu terjadi karena kuasa kebangkitan bekerja dalam diri saudara. Puji nama Yesus. Yang ketiga saudara.
Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21 saya bacakan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan yang ketiga di sini? Kebangkitan Yesus Kristus itu datang kepada Bapa memohonkan hati nurani yang baik. Apa yang dikatakan di sini? Hati nurani yang murni, yang bersih. Ada pengudusan dalam hidup kita secara personal. Kalau tadi pembenaran oleh iman terjadi, imputasi kebenaran Kristus terjadi karena kebangkitan Yesus Kristus. Dan ada satu yang terjadi, melanjutkan itu tadi, pengudusan oleh iman. Saudara disucikan oleh apa yang terjadi dengan Yesus bangkit dari antara orang mati. Hati nurani kita dijamah oleh Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, sifat-sifat nafsu kita itu diredakan, dimatikan, dipadamkan, disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Waktu saudara dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, oleh kuasa kebangkitan Yesus, hati nurani saudara dijamah. Sehingga saudara bisa menyesal, saudara bisa bertobat. Tadinya ngomong kotor, tidak sakit hati. Diri orang lain yang disakiti, dirinya tidak merasa bersalah. Tapi setelah dijamah oleh kuasa kebangkitan, kau baru merasa bersalah. Ada orang yang kejam, sangat kejam. Tapi setelah darah Yesus itu membasuh dia, dan kuasa kebangkitan bekerja di dalam hati orang itu, maka hati nurani menjadi terbuka dan sangat peka kepada dosa. Sedikit-sedikit dia nangis, mengingat kebangkitan Yesus, kematiannya bagi kita, kebangkitannya. Dia menangis karena apa? Dia menyesali dosa-dosanya, karena dia sudah menyalibkan Yesus oleh dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati nuranimu kalau dijamah oleh kuasa kebangkitan, segera bereskan dosa-dosa yang sudah mengikat hidupmu. Apa yang menjadi ikatan dosamu? Kalau hati nuranimu sudah dijamah oleh Roh Kudus, mari datang kepada Tuhan Yesus dan engkau menyesali dosa-dosamu. Engkau selesaikan persoalan dosa itu. Akui engkau sudah berdosa. Penyesalan itu harus ada. Engkau harus mengaku dengan jujur, dengan tulus. Oh Bapa di surga, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Seperti itu, pengakuan itu sangat penting sekali. Sudah pengampunan dosa, tanpa pengakuan dosa tidak akan terjadi. Itu sebabnya saudara, kita harus saling mengaku dosa kita. Sama teman, kita bersalah, kita ngaku dosa. Saya sudah bersalah kepadamu, ampuni saya. Jangan keras hati saudara. Penting bagi kita untuk memiliki kehidupan spiritualitas yang bersih. Hati nurani yang bersih. Lalu kita dikuduskan, dibersihkan oleh darah Yesus. Saudara, itu yang ketiga. Pada waktu kita dikuduskan oleh darah Yesus, hati nurani disembuhkan, dinormalisir. Kita bekerja dengan hati nurani yang bersih. Walaupun sudah dicemari oleh dosa, dinajiskan oleh dosa begitu kotor. Tetapi saat kita memohonkan pengampunan Tuhan, dan kita datang membawa darah Yesus, serta menerima kuasa kebangkitannya, maka yang terjadi apa? Manusia lama kita disalibkan bersama dengan Yesus. Dan manusia baru itu bangkit. Terjadilah tubuh dosa kita hilang kuasanya. Yang terjadi apa? Nafsu dosa dipatahkan. Kita mati bersama Yesus. Dan yang hidup di dalam diri kita itu adalah hidup Kristus. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Tetapi aku hidup. Namun bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah mengorbankan dirinya bagiku. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidupnya bebas dari ikatan dosa. Karena apa? Kita diberi hati nurani yang bersih, yang peka. Setiap kali kita berdosa, kita menyesal. Proses pengudusan ini makin lama makin jelas. Dikatakan dalam kitab suci, orang benar itu hidup seperti cahaya fajar. Makin lama makin terang. Makin lama makin terang. Hingga rembang tengah hari. Hingga terang benderang. Matahari di atas kepala kita. Sehingga tidak ada bayangan. Hidup kita sebagai orang percaya dikuduskan. Makin hari kita makin kudus. Oleh karena kuasa kebangkitan bekerja dalam diri kita. Itu yang ketiga saudara. Saya mau bacakan yang keempat dari Roma pasal 6 ayat yang keempat.
apa yang dikerjakan oleh kebangkitan Yesus Kristus buat kita, saudara. Di Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara, yang penting di sini adalah kita memiliki hidup yang baru. Dan di sini ada satu kata-kata yang penting tentang kebangkitan Yesus. Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Saudara perhatikan, kemuliaan Bapa itu adalah kuasa yang tak terbatas yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jarang orang membahas tentang kemuliaan Bapa yang bekerja membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Biasanya orang membahas tentang kebangkitan Yesus itu karena kuasa Roh Kudus. Itu betul, tidak salah. Tapi di sini dijelaskan peranan Allah Bapa. Kuasa kebangkitan itu terjadi karena apa? Kemuliaan Bapa bekerja. Jadi kalau kemuliaan Bapa bekerja dalam diri kita, engkau punya hidup baru yang mulia. Engkau punya hidup baru yang benar, yang bersinar terang. Karena apa? Kemuliaan Bapa ada padamu. Engkau punya hidup baru yang kudus. Saya bacakan Roma pasal 6 ayat yang kelima lanjutnya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, hidup Yesus setelah bangkit, itu tubuhnya tubuh kemuliaan. Kita punya kemuliaan hidup kita. Sebagai orang yang memiliki kuasa kebangkitan. Hidup dalam kemenangan kebangkitan. Hidup baru dalam kuasa kemuliaan Bapa. Puji nama Yesus. Saudara, maka kata firman Tuhan sangat jelas sekali. Ayat ini bahwa kita memiliki likeness of His resurrection. In the likeness of His resurrection. Artinya apa? Saudara itu memiliki satu kemiripan dengan kuasa kebangkitan Yesus yang bekerja. Saudara punya tubuh itu akan lama-lama dimuliakan oleh Allah Bapa. Nah, sekarang ini ada sesuatu proses di mana kita itu dimuliakan mencicip kemuliaan Allah itu. Tubuh yang dimuliakan ini. Saudara boleh mengambil kemenangan dari kuasa kebangkitan untuk masa sekarang, untuk kesembuhan saudara. Tapi nanti pada akhir zaman, waktu tiba Yesus datang kembali kedua kali, kita akan ditransformasi. Di situ kemenangan kuasa kebangkitan bekerja lebih dalam lagi. Yang saya katakan di sini adalah kita akan mengenakan kuasa kemenangan itu. Nanti dalam waktu yang tidak lama lagi, kemuliaan itu akan makin melimpah dalam hidup kita. Tapi sekarang, saat ini, belum penuh kuasa itu bekerja. Kita bisa menikmati hidup mulia ini. Nah, saudara, di dalam kitab suci, ayat 8, Roma 6, ayat-ayat berikutnya saya bacakan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Perhatikan, hidup kemuliaan itu adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Bukan cuma kita ditransformasi hidup kita dalam kemuliaan Bapa, dalam kuasa kebangkitan, dalam kuasa Roh Kudus, tetapi juga kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Itu hidup yang baru, penuh pengharapan, hidup yang baru. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya hari-hari ini, kesempatan banyak sekali kita bersekutu dengan Tuhan. Apakah saudara merasakan hidup yang bersekutu dengan Tuhan? Ada banyak orang walaupun istirahat di rumah, tapi pikirannya ke sana kemari. Tidak bisa istirahat. Ada yang di rumah, tidak ngapa-ngapain. Tapi hatinya tidak pernah bersekutu sama Tuhan. Saudara, engkau tidak pernah istirahat. Saya katakan engkau tidak pernah istirahat. Tapi kalau engkau beristirahat, itu sabat terjadi. Engkau tidak ngapa-ngapain, tapi menikmati Tuhan dan hadiratnya. Mari coba usahakan. Hari ini adalah hari istimewa, hari kebangkitan Yesus. Dirayakan seluruh dunia. Kita mesti mengalami hidup dalam kemuliaan, dalam penghidupan yang luar biasa oleh kemuliaan Bapa. Itu biar terjadi dalam hidup kita. Yang kelima, saudara, apa yang dikerjakan oleh kebangkitan Yesus buat kita? Saudara, mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 5 dan 6. Efesus 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Nah, saya mau bacakan di dalam terjemahan New American Standard Bible, terjemahan netral. Saya bacakan, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated with him in the heavenly places in Christ Jesus. Saudara, lebih jelas bahasa Inggris, saudara. Saya bacakan di sini, bahkan ketika kita sudah mati dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, Dia telah menjadikan kita hidup kembali bersama-sama dengan Kristus. Oleh anugerah engkau sudah diselamatkan. Dan dikatakan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam tempat-tempat surgawi di dalam Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di sini, saudara? Kita dijadikan sebagai orang yang memiliki hidup kebangkitan dan diberi posisi, kedudukan dan kuasa duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam alam surgawi. Ini penting sekali. Saudara-saudara, artinya apa? Engkau secara spiritual punya posisi rohani yang berbeda dari orang-orang yang belum ditebus. Engkau duduk bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi memerintah. Kita juga sama, posisi memerintah. Saudara, musuh-musuh yang datang di depan kita, mereka harus tahu bahwa saudara ada di dalam posisi memerintah bersama Yesus. Join sitting with him in the heavenly sphere. Dikatakan dalam King James, ya, Amplified. Made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Itu King James terjemahannya, ya. Tapi Amplified menjelaskan made us sit together, sit down together, duduk bersama-sama. Giving us join sitting with him. Jadi kursinya tahta Yesus itu besar. Kita bisa duduk di situ. Masing-masing bisa duduk di situ. Bersama-sama dengan Yesus in the heavenly sphere. Jadi ada di surga sana. By virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the anointed one. Saudara, artinya apa? Karena Yesus itu Mesias, sudah mati dan bangkit. Saudara juga dibangkitkan bersama Yesus. Dan Yesus yang bangkit itu di surga, kita secara posisi spiritual, kita itu memerintah bersama Yesus di surga. Bukan dalam posisi rendah, bukan. Engkau diinjak oleh kuasa sakit penyakit, oleh setan. Engkau posisi rohaninya di atas. Mari gunakan posisi rohani itu. Iblis itu tahu saudara punya posisi rohani seperti itu, tapi dia tidak kepengen sudah ngerti. Maka dibuatlah buta rohani. Saudara tidak berani pakai kuasa rohani itu. Supaya apa? Dia aman. Tapi kalau saudara pakai kuasa rohani itu, dia takut, saudara. Engkau harus beriman bahwa kuasa rohani itu ada dalam dirimu. Yesus telah memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mengusir setan-setan. Saudara punya enggak kuasa itu? Itu kuasa. Bukan karunia rohani loh. Ini kuasa rohani diberikan untuk saudara. Kalau saudara percaya Yesus, engkau memiliki. Setiap orang percaya memiliki kuasa rohani itu. Saudara, maka pakai kuasa itu untuk menghancurkan iblis. Nah, saudara harus tahu, Ayub itu sakit karena apa? Karena penyakit atau karena setan? Karena setan bukan? Nah, saudara harus tahu, banyak penyakit sampai sekarang masih juga karena setan. Jangan bilang itu cuma zaman dulu. Sekarang tidak ada lagi. Siapa bilang? Masih banyak sekali penyakit disebabkan oleh setan. Saudara saja yang tidak percaya sama Alkitab. Itu Alkitab memberitahukan kita punya banyak berkat di dalam Yesus Kristus. Kuasa kebangkitannya mengaruniakan pada saudara posisi memerintah, mengalahkan iblis. Maka dalam peperangan rohani jangan takut. Itu pemerintahan di surga. Diberikan di dalam Yesus Kristus untuk kita miliki, kita nikmati. Saudara mesti tunduk kepada Yesus Kristus. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Karena join seated with Christ itu Christ dalam posisi tunduk kepada Bapa. Kita mesti tunduk kepada Yesus karena kita diberi jatah duduk bersama Yesus di surga. Itu kita yang
diberkati, Yesus yang memberkati kita. Kita mesti tunduk kepada Yesus. Tunduk kepada Yesus lawan iblis. Itu saudara pasti akan menang. Maka kalau Ayub itu ngelawan iblis, dia diajari bertekun dalam iman di dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru Yesus memberi contoh teladan. Misalnya di dalam Lukas. Pada waktu Yesus diundang ke rumah ibu mertua Petrus. Di situ ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Injil Lukas mengatakan, Yesus berdiri di samping ibu mertua Petrus itu. Dia pegang tangannya, lalu dia menghardik demam itu. Yesus kalau menghardik, dia tidak pakai dalam nama Yesus karena dia yang menghardik. Tapi kita yang menghardik, kita pakai dalam nama Yesus. Bukan cuma bilang, pergi engkau demam. Tidak, tapi kita katakan dalam nama Yesus, demam kau pergi. Dia menghardik demam. Seperti Yesus menghardik topan. Itu Alkitab mengajarkan kepada kita. Markus 11 ayat 23. Untuk berkata kepada gunung, beranjak dengan iman. Maka gunung itu akan beranjak. Dan Yohanes pasal 14 berkata, orang yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Kita jangan takut untuk meniru cara kerja Tuhan Yesus. Jangan takut, itu firman Tuhan. Kalau bukan ikut Yesus, mau ikut siapa lagi? Kalau bukan niru Yesus, niru siapa lagi? Kita itu harus punya patron. Patron kita siapa? Yesus. Yesus mengusir setan, kita juga mengusir setan. Yesus menyembuhkan orang sakit, kita juga dipanggil oleh Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang sakit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Itu firman Tuhan, saudara. Lakukan itu sesuai firman Tuhan. Tidak peduli orang tidak setuju, tapi sudah lakukan firman Tuhan. Itu anak Tuhan yang sejati. Saudara, anak Tuhan sejati mendengar suara Roh Kudus. Bukan ikut suara orang lain yang tidak kenal firman Tuhan. Saudara, ikut firman Tuhan. Berkatmu berlimpah-limpah. Yang keenam, saudara, kebangkitan Yesus mengerjakan apa? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20-26. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Jadi Yesus sesudah dia memiliki segala kuasa, kita kan diberi kuasa untuk menaklukkan segala-galanya di bawah kaki Yesus. Yesus menaklukkan semua di bawah kakinya. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, sesudah selesai Kristus menerima segala kuasa itu, maka dikatakan kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Kerajaan anak itu diserahkan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan, katakan ini, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai selama-lamanya. Meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita juga tidak dibangkitkan. Tapi kalau Yesus dibangkitkan, dia yang sulung, kita yang akan dibangkitkan berikutnya. Saudara akan mati satu waktu. Kalau Tuhan menghendaki kita mati, kita akan mati di dalam Yesus. Tapi jangan salah, saudara, tubuh kita rusak, jiwa kita diambil bersekutu dengan Tuhan. Namun pada saat yang sama, kita menikmati hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus datang kedua kali, tubuh kita dibangkitkan. Tubuh kemuliaan. Karena apa? Yang membangkitkan itu adalah kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Yesus. Justru kuasa kebangkitan Yesus itu sudah bekerja dalam diri kita sekarang ini. Kita dilahirkan baru. Kita dibenarkan. Kita dikuduskan. Hati nurani kita jadi baru. Kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kita punya kehidupan yang mulia. Kemuliaan Bapa bekerja di dalam diri kita. Yang mengalahkan musuh-musuh Allah. Kita memiliki posisi rohani joint seated with Christ.
in the heavenly places. In the heavenly sphere, di alam surgawi. Dan kita punya hidup yang pasti. Kematian ini tidak akan mengalahkan kita. Kematian itu cuma pintu masuk untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dan nanti ada kemuliaan lebih besar lagi, yaitu kita akan dibangkitkan di dalam kasih sayang Allah. Dalam kuasa Allah. Kita akan bersekutu dengan Yesus Kristus. Selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Dan kita akan disatukan dalam pernikahan besar anak domba Allah. Dengan mempelai wanitanya. Yaitu gerejanya yang hidup kudus. Yang suka memberitakan Injil dan suka berkorban bagi Yesus. Tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Tapi hidup bagi Kristus. Saudara, hari ini kita bersuka cita, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah berkat kebangkitan Yesus itu kita terima bersama-sama. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, mari bekerja. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Mari nyanyikan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saudara yang sakit, terimalah kesembuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita nyanyikan dari bait pertama, kita berdiri sama-sama. Ya Tuhanku, nyanyikan dengan hati lembut. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Jangan buru-buru, nyanyikan sama-sama. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, nyanyikan sungguh-sungguh. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Raja kita. Haleluya. Kuasa kebangkitannya bekerja. Haleluya. Shanana barara bayeserere. Pokala makaya masana la kerabara mase. Kena nama kalabara masala labase. Yesus, hadiratmu bekerja. Kuasa kebangkitan bekerja, kemuliaan Bapa bekerja. Wana kira barara basana nali, kirere labasana lalabase. Saudara, engkau yang percaya kuasa kebangkitan Yesus, biar kau gunakan hidupmu di dalam Yesus Kristus dengan maksimal. Hiduplah dalam terang kasih kuasa Tuhan, dalam kemuliaan Bapa. Engkau menghancurkan musuh-musuh. Dosa kau kalahkan, kegelapan kau kalahkan, iblis kau kalahkan, sakit penyakit kau kalahkan oleh kuasa darah Yesus dan bilur-bilur Yesus. Berdoa, kalau saudara hidup tanpa Tuhan, hidup tidak memperkenan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saat ini Roh Kudus jamah setiap orang dengan kuasa kebangkitanmu. Engkau hadir, roh kebangkitan, kuasa kebangkitan, roh Allah yang hidup bekerja pada saat ini demi nama Yesus. Berdoa mengaku dosa masing-masing. Oleh kuasa nama Yesus engkau disebutkan. Dosa-dosamu apa? Sebutkan. Minta Tuhan mengampuni engkau. Tidak ada seorang pun yang diampuni dosanya tanpa mengaku dosa. Akui dosa-dosamu sama Tuhan. Sebutkan, engkau telah berdosa, menyakiti Tuhan apa? Dan percaya kuasa Tuhan mengampuni saudara. Kebenarannya diimputasikan kepada saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, kami telah banyak kehilangan persekutuan denganmu. Walaupun Kau sudah menyempatkan kami, memberi banyak waktu kepada kami. Banyak dari kami selalu sibuk dengan diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Dan pada hari kebangkitan-Mu sekarang, kami mau dipulihkan kembali.
persekutuan dengan tubuh Yesus, tubuh kebangkitan, dengan kuasa kebangkitan Yesus, dengan kemenangan kebangkitan dalam nama Yesus Kristus. Kelahiran kembali terjadi, hidup yang baru terjadi, keselamatan kekal terjadi, kehidupan yang dikuduskan hati nuraninya, kehidupan yang dibenarkan di hadapan Allah Bapa, kehidupan yang menang, memerintah bersama Yesus Kristus, kehidupan yang mulia, kehidupan yang bersekutu dengan Allah, dan menikmati kemenangan Yesus Kristus. Hidup yang bangkit bagi Yesus Kristus menjadi milik kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Saudara berdoa berterima kasih sama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, siapkan hati untuk perjamuan Tuhan. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari nyanyikan kasih sayang-Mu lebih dari hidup dengan hati. Kasih sayang-Mu, rasakan kasihnya lebih dari hidup. Kasih sayang-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kasih sayang-Mu lebih dari hidup. Musik terus menyanyikan. Sekarang roti dan anggur boleh disebarkan, dibagikan. Kita akan makan, minum di dalam perjamuan Tuhan bersama-sama. Sekarang siapkan roti saudara lebih dahulu. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan di Bukit Golgota, Yesus berada di dalam sebuah ruangan bersama murid-muridnya. Tidak ada Yudas di situ. Yudas sudah pergi mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus untuk uang. Tapi Yesus bersama-sama dengan murid-murid yang dikasihinya. Engkau kalau makan perjamuan dan minum perjamuan kudus, engkau dikasihi Tuhan Yesus. Yesus mengambil roti yang tidak beragi, dia mengucap syukur atas roti itu lalu memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita nanti makan, kita dipersatukan dengan tubuh Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia angkat cawan itu di hadapan Allah Bapa. Dia mengucap syukur atas cawan itu lalu berkata, inilah cawan perjanjian. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Waktu kita
menerima perjamuan Tuhan, berterima kasih. Sekarang berdoa, minta disiapkan hatinya untuk mengingat Yesus, dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Masing-masing berdoa. Saudara boleh harapkan dari tubuh dan darah Yesus, khasiat yang sama yang terjadi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa darah Yesus, kuasa tubuh Yesus, kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dengan saudara makan minum roti dan anggur. Saudara boleh rasakan pembebasan dari ikatan iblis, dari ikatan dosa, dari sakit penyakit untuk kesembuhanmu. Percaya. Terima kasih Bapa untuk korbanmu di atas kayu salib. Untuk kasih-Mu, untuk kebangkitan-Mu yang menang atas maut, atas dosa, atas iblis, atas kenajisan, atas segala masalah hidup. Engkau adalah jawaban bagi persoalan kami. Pada hari ini Roh Kudus, mari hidupkan iman kami untuk mengenang kasih sayang-Mu dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Mari saudara angkat roti di hadapan Tuhan bersama-sama di atas kepala kita. Yesus mengangkat roti itu dan dia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat aku. Mari kita makan sambil mengingat Yesus mengasihi kita. Dia bagi kita mati. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita bersama-sama. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati cawan itu, lalu dia berkata sambil mengucap syukur, inilah cawan perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan ingat kasih sayang Yesus. Kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji, puji, haleluya Yesus. Kami bersyukur buat korbanmu. Terima kasih Yesus. Kira bagara nama masih lele bakara la bagara mana masih kira la masih. Oh haleluya. Kuasanya bekerja saat ini, kuasa tubuh dan darah Yesus menyucikan saudara, menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Kami mengikat roh-roh jahat di dalam kuasa darah Yesus. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus kami hancurkan kau iblis. Roh kematian, roh sakit penyakit, roh COVID-19 kami hancurkan dengan darah Yesus. Kelemahan-kelemahan, sakit-sakit penyakit semua hancur oleh darah Yesus. Dan terimalah dengan iman kuasa kesembuhan, bukan saya tapi kuasa nama Yesus. Jadi bukan saya yang menyembuhkan tapi nama Yesus. Saudara terima kesembuhan itu dengan iman. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, sakit kepala hilang, sakit perut hilang. Tangan semutan, tidak semutan lagi. Darah Yesus membebaskan saudara. Haleluya. Terus Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh dunia. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Supaya kuasa darah Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus dinyatakan pada hari-hari ini. Kemuliaan-Mu Bapa di surga bersinar untuk bumi. Seluruh dunia penuh kemuliaan-Mu.
Pulihkan dunia ini dari virus-virus yang melanda. Dari berbagai malapetaka. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau punya rancangan yang indah dalam mengizinkan virus corona ini terjadi di mana-mana. Genapi rancangan-Mu itu Bapa, supaya orang kembali kepada Tuhan. Dan sembuhkan mereka yang berseru-seru kepada Tuhan. Kuasa nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa nama Yesus, kuasa kebangkitan-Mu terjadi pada saat ini. Demi nama Yesus Kristus. Berkati rumah tangga yang susah. Kehidupan perekonomian yang berat. Engkau urapi seperti janda miskin. Di Sarfat kau pelihara. Tepung di tempayan tidak habis. Minyak di buli-buli tidak pernah habis. Rumah tangganya dicukupkan selalu dalam kesusahan. Ada hamba-Mu seperti Elia, Roh Kudus, kami berdoa dalam kemiskinannya Engkau urapi. Sehingga burung gagak kau kirimkan. Dan makanan baik itu daging maupun roti kau kirimkan. Nasi, semua Tuhan sediakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami percaya saat ini lawatan Roh Kudus terjadi. Saudara boleh berdoa saat ini di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus sedang mendengarkan doa-doa saudara. Saling berdoa satu dengan yang lain. Doakan. Jangan doa untuk diri sendiri saja, doakan teman-temanmu. Terus doakan teman-temanmu. Saatnya mendoakan kesatuan tubuh Kristus. Yesus menginginkan kesatuan lebih daripada sebelumnya saat ini. Gereja harus bersatu. Darah Yesus mengalir, itu yang membuat kita bersatu. Roh Kudus ada di dalam kita yang percaya, itu yang membuat kita bersatu. Firman Allah yang kita pegang, yang hidup, itu yang membuat kita bersatu. Tinggikan nama Yesus, itu yang membuat kita bersatu. Roh Kudus, datanglah untuk Indonesia. Lawat Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Lawat dengan Injil-Mu di mana-mana. Lawat dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Beri kehausan di seluruh Indonesia. Haus akan Tuhan. Haus akan Allah yang hidup. Allah yang menolong. Allah yang berfirman, Allah yang menebus, Allah yang mewahyukan diri di dalam Yesus Kristus. Beri kehausan di mana-mana akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, kita akan akhiri pada kita. Bagaikan langit yang membentang, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya nama Tuhan turun atasmu. Kuasa kebangkitannya bekerja dalam dirimu. Kuasa kebangkitannya mengubah hidupmu menjadi penuh dengan pengharapan dan kuasa. Engkau jadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Dia menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Allah Tritunggal menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.